Malam itu, aku diusir seperti sampah. Ayahku sendiri berkata, "Kamu cuma beban. Perusahaan ini bukan tempat untuk orang gagal." 5 tahun kemudian, aku kembali. Bukan untuk minta maaf, bukan untuk balas dendam. Aku datang sebagai pemilik baru perusahaan itu. Dan yang paling menyakitkan, mereka tidak pernah sadar sejak awal aku tidak pernah benar-benar pergi. Halo semuanya, selamat datang di channel ini, tempat di mana setiap luka, penghinaan, dan air mata bisa berubah menjadi kekuatan yang tak terduga. Di sini, kita tidak hanya mendengar cerita, tapi merasakan perjuangan dari titik paling rendah sampai momen pembuktian yang mengguncangkan. Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan subscribe dan like agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah yang menguatkan. Tulis di kolom komentar, kalian nonton dari daerah mana? Aku ingin tahu siapa saja yang sedang berjuang diam-diam di luar sana. Dan ingat, channel ini update setiap hari jam 11, jadi jangan sampai ketinggalan cerita berikutnya. Ruang rapat itu terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu putih menyilaukan, meja panjang mengkilap. Di ujung sana, ayah duduk dengan wajah tanpa ekspresi. Di kanan kirinya, para direksi. Orang-orang yang dulu menepuk pundakku saat aku pertama kali masuk perusahaan, kini menatapku seperti kesalahan terbesar dalam sejarah keluarga. Slide presentasi terakhirku masih terpampang di layar. Grafik merah. Angka minus. Kerugian besar. Apa ini? Suara ayah datar tapi tajam. Ini proyeksi jangka panjang ya. 3 kuartal lagi kita akan... 3 kuartal. Paman memotong sambil tertawa sinis. Perusahaan ini tidak hidup dari harapan. Aku menarik napas. Pasar sedang berubah. Kalau kita tidak berani ambil risiko sekarang, kita akan tertinggal. Ayah berdiri perlahan. Kursinya berderit memecah sunyi. Risiko? Ia berjalan mendekat. Kamu menyebut kerugian 47 miliar sebagai risiko? Ruangan hening. Itu investasi. Jawabku pelan. Tamparan keras mendarat di meja tepat di depanku. Itu kebodohan. Jantungku berdegup kencang. Tapi aku menahan tatapan. Aku hanya mencoba membawa perusahaan ini ke level yang lebih tinggi. Ayah menatapku seolah aku orang asing. Kamu pikir kamu lebih pintar dari saya? Aku tidak menjawab. Dan itu sudah cukup. Paman bersandar santai. Dari dulu saya bilang, terlalu cepat memberinya posisi direktur. Mentalnya belum siap. Direktur lain menimpali. Investor utama kita sudah menarik diri. Mereka bilang keputusan ini tidak rasional. Aku menggenggam ujung meja. Mereka takut perubahan, kataku. Ayah tersenyum tipis. Senyum yang lebih menyakitkan dari makian. Tidak. Mereka takut dipimpin oleh orang yang tidak tahu diri. Kalimat itu menghantam lebih keras dari apapun. Ayah, aku anakmu. Dan justru karena itu, kamu masih duduk di ruangan ini. Sunyi. Lalu keputusan itu keluar seperti vonis pengadilan. Mulai besok, kamu tidak lagi menjabat sebagai direktur. Saham atas namamu akan dialihkan sesuai perjanjian keluarga. Aku terdiam. Dialihkan ke siapa? Ke perusahaan. Jawabnya dingin. Kamu keluar. Kata itu menggantung di udara. Keluar. Seolah 5 tahun kerja keras, lembur, negosiasi, dan mimpi yang kubangun tidak pernah ada. Ayah, ini perusahaan kakek. Aku cuma ingin... Kamu ingin membuktikan sesuatu. Ia mendekat.
Suaranya menurun tapi lebih tajam. Buktikan di luar sana. Dunia nyata tidak akan memaklumi kesalahanmu seperti keluarga. Aku menelan ludah. Jadi ini keputusan final. Ayah menatapku tanpa ragu. Ya, tidak ada pelukan, tidak ada kesempatan kedua. Hanya tanda tangan di atas kertas. Saat aku keluar dari ruangan itu, beberapa karyawan menunduk menghindari tatapanku. Beberapa berbusik. Katanya jenius. Ternyata cuma nekat. Lift tertutup perlahan. Di cermin lift aku melihat wajahku sendiri. Pucat. Hancur. Tapi di balik kehancuran itu, ada sesuatu lain. Kesadaran. Mereka tidak takut kerugian. Mereka takut kehilangan kendali. Dan malam itu, saat pintu gedung tertutup di belakangku, aku berjanji dalam hati. Aku akan kembali. Bukan sebagai anak yang memohon, tapi sebagai seseorang yang tidak bisa mereka singkirkan lagi. 2 minggu setelah pengusiran itu, namaku benar-benar hilang. Dari website perusahaan, dari grup keluarga, dari undangan acara bisnis. Seolah aku tak pernah ada. Di media, ayah tampil dengan percaya diri. Restrukturisasi internal. Katanya di depan kamera, kami akan fokus pada stabilitas. Stabilitas. Aku menonton wawancara itu dari apartemen kecil yang bahkan tidak sebanding dengan ruang kerjaku dulu. Teleponku jarang berbunyi. Teman-teman bisnis mendadak sibuk. Investor yang dulu memanggilku masa depan perusahaan, kini hanya membaca pesanku tanpa balasan. Malam itu aku duduk sendiri. Lampu mati, hanya cahaya kota yang masuk dari jendela. Aku bisa saja membenci mereka. Tapi kebencian tidak menghasilkan apa-apa. Yang menghasilkan adalah perhitungan. Seminggu kemudian, aku datang ke kantor pesaing terbesar perusahaan keluargaku. Gedungnya tidak sebesar milik ayah, tapi manajemennya lebih agresif. CEO-nya seorang pria bernama Rendra menatap CV-ku tanpa ekspresi. Kamu sadar kan, kalau aku mempekerjakanmu itu seperti deklarasi perang? Aku tersenyum tipis. Bukankah bisnis memang perang, Pak? Ia menyipit mata. Kenapa aku harus percaya padamu? Kamu baru saja menghancurkan perusahaan sendiri. Aku tidak tersinggung. Aku tidak menghancurkannya. Jawabku tenang. Aku melihat kelemahannya. Sunyi beberapa detik. Kelemahan apa? Tanyanya pelan. Aku menyebutkan satu persatu. Struktur utang yang terlalu bergantung pada satu bank. Ketergantungan pada 2 klien utama. Kontrak jangka panjang dengan margin tipis. Rendra terdiam. Bagaimana kamu tahu detail ini? Aku menatapnya lurus. Karena saya yang menyusunnya. Hening panjang. Lalu ia tersenyum. Kamu bukan orang yang kalah. Belum, jawabku. Hari itu, aku diterima. Tapi bukan sebagai direktur, bukan sebagai pemimpin. Aku mulai dari bawah, dan itu disengaja. Aku bekerja tanpa banyak bicara. Masuk paling pagi, pulang paling malam. Setiap rapat, aku hanya mencatat. Setiap negosiasi, aku hanya mengamati. 3 bulan kemudian, Rendra memanggilku. Kamu tidak pernah mengeluh. Apa gunanya mengeluh? Ia tertawa kecil. Kamu berbeda dari rumor yang beredar. Rumor selalu lebih menarik daripada fakta. Ia mencondongkan badan. Apa tujuanmu sebenarnya? Aku tidak langsung menjawab. Tujuanku bukan sekedar sukses. Tujuanku adalah posisi. Tujuan saya, kataku akhirnya, adalah memastikan saya tidak pernah lagi berdiri tanpa kendali.
Rendra menatapku lama lalu mengangguk. Baik, buktikan. Dan aku membuktikannya. Perlahan aku membangun relasi dengan klien-klien yang dulu bekerja sama dengan perusahaan keluargaku. Tidak dengan menjatuhkan, dengan menawarkan sesuatu yang lebih stabil. Suatu malam, mantan CFO perusahaan keluargaku menghubungiku diam-diam. Kamu tahu kondisi mereka? Aku tidak mengikuti. Jawabku datar, padahal aku tahu setiap angkanya. Mereka mulai goyah. Proyek-proyekmu dulu ternyata fondasinya kuat. Setelah kamu pergi, tidak ada yang benar-benar mengerti strukturnya. Aku terdiam. Ironis, proyek yang dulu disebut kebodohan, kini jadi tulang penopang terakhir. Kenapa kamu memberitahuku ini? Tanyaku. Ia menarik napas berat. Karena kamu satu-satunya yang melihat 5 langkah ke depan. Setelah telepon ditutup, aku berdiri di depan jendela kantor. Lampu kota berkilauan seperti malam pengusiranku dulu. Bedanya, kali ini aku tidak sendirian. Aku tidak menyerang. Aku tidak berteriak balas dendam. Aku hanya memindahkan pion. Satu klien berpindah, satu kontrak berakhir, satu investor ragu. Dan setiap kali berita kecil tentang penurunan performa perusahaan keluargaku muncul, aku hanya tersenyum tipis. Bukan karena mereka jatuh, tapi karena mereka tidak sadar, aku tidak pernah benar-benar hilang. Aku hanya sedang membangun panggung yang lebih besar. Dan ketika waktunya tiba, aku tidak akan kembali sebagai anak yang diusir. Tapi aku akan kembali sebagai kekuatan yang tidak bisa mereka hentikan. Tahun keempat. Nama perusahaan keluargaku mulai muncul di berita. Bukan karena ekspansi, tapi karena penyesuaian keuangan. Istilah halus untuk satu kata, goyah. Aku membaca laporan keuangan mereka di layar laptop, perlahan, seperti seseorang yang membaca surat lama. Utang meningkat 32%. Arus kas tersendat. Satu klien besar resmi memutus kontrak. Klien itu sekarang bersama kami. Bukan karena aku mencuri, karena mereka datang sendiri. Suatu sore, Rendra masuk ke ruang kerjaku tanpa mengetuk. Kamu lihat ini? Ia melemparkan tablet ke meja. Headline berita terpampang jelas. Ayahmu terlihat tertekan, katanya. Aku menatap layar itu. Wajah yang dulu penuh otoritas, kini tampak letih. Bisnis memang siklus, jawabku tenang. Rendra menatapku tajam. Jangan pura-pura tidak peduli. Ini perusahaan keluargamu. Aku tersenyum tipis. Keluarga tidak selalu berarti perlindungan. Hening beberapa detik. Kamu sedang merencanakan sesuatu? Tanyanya. Aku menutup laptop perlahan. Bukan merencanakan, menunggu. Beberapa minggu kemudian, teleponku berdering. Nama yang muncul membuatku terdiam sejenak. Paman. Aku angkat. Kita perlu bicara. Bicara apa? Tanyaku datar. Kondisi perusahaan tidak seperti yang diberitakan. Tentu saja tidak. Biasanya lebih buruk. Ia terdiam. Aku bisa mendengar nafas beratnya. Kamu masih marah? Aku tersenyum tanpa suara. Marah itu emosional. Saya sedang rasional. Ia menurunkan nada bicaranya. Kita bisa kerjasama. Kamu punya koneksi sekarang. Kita butuh investor segar. Butuh. Kata yang dulu tak pernah mereka ucapkan padaku. Kenapa bukan ayah yang menelepon? Tanyaku pelan. Dia sibuk. Aku tahu artinya. Harga diri. Pak D, kataku tenang. Dulu saya minta waktu 3 kuartal. Tidak diberi. Sekarang kalian minta waktu saya. Ia terdiam lama. Kamu mau apa? Pertanyaan yang menarik. Apa aku mau balas dendam?
Melihat mereka jatuh, mendengar kata maaf. Aku tidak menjawab langsung. Saya tidak mau apa-apa. Aku katakan akhirnya. Saya hanya mengamati. Beberapa hari kemudian, aku mendapat undangan rapat darurat pemegang saham perusahaan keluarga. Sebagai apa? Sebagai perwakilan investor baru yang diam-diam membeli sebagian saham minoritas melalui perusahaan afiliasi. Mereka tidak tahu itu aku. Belum. Hari rapat tiba. Aku masuk gedung itu lagi untuk pertama kalinya sejak diusir. Aroma marmer lobi masih sama. Beberapa karyawan menatapku, berbisik pelan. Bukankah itu? Aku berjalan lurus tanpa menoleh. Di ruang rapat, ayah duduk di kursi utama. Wajahnya menegang ketika melihatku. "Kamu datang sebagai apa?" Suaranya dingin. Aku menarik kursi dan duduk. Sebagai perwakilan pemegang saham. Sunyi. Paman terlihat gelisah. "Pemegang saham mana?" Aku meletakkan map di meja. PT Aksara Investama. Nama perusahaan yang baru berdiri 2 tahun lalu. Perusahaan milikku. Ayah menatapku tajam. "Itu perusahaan kecil." "Tidak lagi," jawabku pelan. Legal advisor mulai membagikan dokumen. PT Aksara kini memegang 18% saham melalui pembelian bertahap selama 8 bulan terakhir. Wajah ayah memucat. "Tidak mustahil." Aku menatapnya lurus. Tidak ada yang mustahil ketika seseorang belajar dari kesalahannya. Ruangan menjadi berat. Ayah berdiri perlahan. "Kamu merencanakan ini sejak lama." Aku mengangguk tipis. "Sejak malam saya diusir." Ia menggenggam tangan. "Kamu ingin menghancurkan kami?" Aku menggeleng. "Tidak ya. Saya hanya membeli kesempatan." "Kesempatan untuk apa?" Aku tersenyum kecil. "Untuk duduk di meja ini tanpa bisa kalian singkirkan." Hening. Untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu di mata ayah. Bukan marah. Takut. Dan saat itu aku sadar, singgasana yang dulu terlihat kokoh, mulai retak. Bukan karena aku menyerangnya, tapi karena aku tahu persis di mana fondasinya rapuh. Dan aku tidak lagi berdiri di luar. Aku sudah masuk kembali, sebagai ancaman yang tidak mereka undang, tapi tidak bisa lagi mereka tolak. Tahun kelima. Perusahaan itu akhirnya sampai di titik yang dulu selalu ayah sebut mustahil. Likuiditas kritis. Bank mulai membatasi kredit. Pemegang saham panik. Dan hari itu, rapat luar biasa digelar. Ruangannya sama seperti 5 tahun lalu. Meja panjang, lampu putih dingin, tatapan yang dulu meremehkanku. Bedanya, kali ini aku masuk bukan sebagai terdakwa. Aku masuk sebagai ancaman nyata. Semua sudah duduk ketika pintu terbuka. Aku melangkah masuk dengan jas hitam dan map tipis di tangan. Di belakangku, 2 orang legal advisor dan 1 perwakilan investor asing. Bisik-bisik langsung terdengar. Ayah menatapku tanpa berkedip. "Kamu lagi." Aku menarik kursi di sisi kanan meja utama. "Rapat ini belum dimulai ya, tapi izinkan saya memastikan semua sudah siap." Pak D berdiri tiba-tiba. "Ini perusahaan keluarga. Kamu tidak bisa seenaknya datang dan..." "Pak D," potongku tenang, "saya pemegang 42% saham." Ruangan hening. Salah satu direktur menoleh cepat. 42%? Legal advisorku membuka dokumen. PT Aksara Investama bersama konsorsium Global Meridian resmi mengakuisisi saham mayoritas melalui pembelian utang terkonversi. Ayah membeku. "Kamu membeli utang kami?" Aku mengangguk tipis. Bank lebih suka uang tunai daripada janji. Wajah ayah berubah merah. "Kamu memanfaatkan kondisi ini." Aku menatapnya lurus.
Bukankah dulu Anda bilang dunia nyata tidak akan memaklumi kesalahan? Sunyi. Paman memukul meja. Ini pengkhianatan. Aku tersenyum kecil. Pengkhianatan terjadi ketika ada kesetiaan. Malam saya diusir, hubungan itu sudah selesai. Beberapa pemegang saham saling pandang. Mereka tahu posisi sudah berubah. Aku berdiri. Agenda hari ini sederhana, restrukturisasi total, dan pergantian kepemimpinan. Ayah berdiri juga. Kamu pikir memimpin itu semudah membeli saham? Aku mendekat selangkah. Tidak, saya pikir memimpin itu tentang membaca masa depan, sesuatu yang dulu Anda anggap kebodohan. Tatapan kami terkunci. Perusahaan ini dibangun oleh ayah saya, katanya pelan tapi bergetar. Kakek saya, koreksiku tenang. Ruangan terasa sesak. Legal advisor mengangkat suara. Sesuai voting pemegang saham, mayoritas menyetujui pengangkatan Arga Pratama sebagai direktur utama. Kata-kata itu menggema seperti palu hakim. Direktur utama. Jabatan yang dulu direnggut olehku. Ayah terduduk perlahan. Kamu merencanakan ini sejak kapan? Tanyanya lirih. Sejak saya belajar bahwa emosi adalah kelemahan. Jawabku datar. Ia tertawa pahit. Jadi ini balas dendam. Aku menatap seluruh ruangan. Kalau ini balas dendam, hari ini kalian sudah keluar dari gedung ini. Sunyi. Tapi saya tidak di sini untuk menghancurkan. Saya di sini untuk mengambil alih. Paman menunjukku dengan jari gemetar. Kamu tidak punya hati. Aku tersenyum kecil. Saya punya visi. Lalu aku menggeser satu dokumen terakhir ke arah ayah. Dewan menawarkan Anda posisi komisaris kehormatan. Ia menatap kertas itu lama. Kehormatan atau pengawasan? Aku menjawab tanpa ragu. Pengakuan. Hening panjang menyelimuti ruangan. Akhirnya, ayah mengambil pulpen. Tangannya sedikit gemetar saat menandatangani. Saat Inta menyentuh kertas, sesuatu yang dulu terasa tak tergoyahkan, runtuh. Bukan dengan ledakan, tapi dengan tanda tangan. Aku duduk kembali di kursi utama. Kursi yang dulu terasa terlalu besar untukku. Kini terasa pas. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada yang berani menyuruhku keluar. Permainan selesai. Bukan karena aku menghancurkan mereka, tapi karena aku menunggu sampai mereka tidak punya pilihan selain menyerahkan segalanya. Dan yang paling menyakitkan, mereka sadar, anak yang mereka anggap beban baru saja menyelamatkan perusahaan yang hampir mereka tenggelamkan. Seminggu setelah rapat itu, papan nama di depan ruang utama berubah. Direktur Utama, Arga Pratama. Aku berdiri beberapa detik menatapnya. 5 tahun lalu, aku keluar dari ruangan ini dengan kepala tertunduk. Hari ini, semua orang berdiri saat aku masuk. Ironis, rapat pertama di bawah kepemimpinanku dimulai pukul 9 tepat. Ayah duduk di sisi kiri, kini sebagai komisaris kehormatan. Paman di ujung meja, wajahnya masih menyimpan sisa ego yang belum sepenuhnya hancur. Aku membuka rapat tanpa basa-basi. Kita akan melakukan restrukturisasi total. Divisi yang tidak produktif akan digabung. Kontrak yang merugikan dihentikan. Tidak ada ruang untuk keputusan emosional. Paman menyelah. Dan kamu pikir kamu tidak emosional? Kalau saya emosional, hari ini Anda tidak duduk di ruangan ini. Sunyi. Beberapa direktur saling pandang. Mereka tahu, itu bukan ancaman kosong. Ayah akhirnya berbicara. Kamu berubah. Saya tersenyum tipis. Saya belajar. Belajar untuk mengalahkan ayahmu sendiri. Saya berhenti sejenak. Saya belajar untuk tidak lagi dikalahkan. Kalimat itu menggantung di udara. Beberapa hari kemudian, aku memanggil ayah ke ruanganku secara pribadi. Ia masuk perlahan, tidak lagi dengan langkah penuh wibawa seperti dulu. Engkau ingin apa lagi? Tanyanya. Aku menunjuk kursi di depanku.
Duduklah ya. Ia duduk. Hening beberapa detik. Engkau tahu, kenapa perusahaan ini hampir jatuh? Tanyaku. Karena kamu menarik investor. Aku menggeleng. Karena Anda menolak berubah. Ia menatapku tajam. Kamu masih menyalahkanku? Aku tersenyum kecil. Tidak. Saya berterima kasih. Ia terdiam. Kalau malam itu Anda tidak mengusir saya tidak akan pernah keluar dari bayang-bayang Anda. Wajahnya sedikit melunak. Kamu membenci saya? Pertanyaan itu lebih pelan dari yang kuduga. Aku menatapnya lama. Dulu, iya. Sunyi. Tapi kebencian membuat saya lemah. Dan saya tidak mau lemah lagi. Ia menunduk. Jadi semua ini hanya pembuktian. Aku menggeleng pelan. Awalnya, iya. Tapi di tengah jalan saya sadar sesuatu. Apa? Saya tidak ingin perusahaan ini hancur. Saya hanya ingin dihargai. Hening panjang. Untuk pertama kalinya sejak aku kecil, ayah terlihat rapuh. Engkau tahu apa yang paling menyakitkan? Katanya lirih. Apa? Saya bangga padamu. Tapi cara kamu menang membuat saya merasa kalah. Aku berdiri perlahan. Menang dan kalah itu perspektif ya. Ia menatapku. Engkau mengambil semuanya. Aku tersenyum tipis. Tidak. Saya menyelamatkan semuanya. Lalu aku membuka deraci dan mengeluarkan satu dokumen tambahan. Apa itu tanyanya? Struktur saham baru. Ia membaca cepat. Matanya melebar. Engkau mengembalikan sebagian saham ke keluarga. Aku mengangguk. Saya tidak ingin warisan ini berakhir sebagai cerita tentang perebutan. Ia mengangkat wajahnya, bingung. Kenapa? Aku berjalan ke jendela, melihat kota dari lantai tertinggi gedung itu. Karena kemenangan paling kejam bukan menghancurkan orang yang pernah meremehkan kita. Aku menoleh. Tapi membuat mereka hidup dengan kesadaran bahwa mereka salah menilai kita. Matanya berkaca-kaca tapi ia menahannya. Kamu tidak lagi butuh pengakuan saya ya? Aku tersenyum kecil. Tidak. Sunyi. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada kemarahan di antara kami. Hanya realitas baru. Beberapa bulan kemudian, perusahaan kembali stabil. Harga saham naik, investor kembali percaya. Di sebuah acara bisnis, seorang wartawan bertanya padaku, bagaimana rasanya mengambil alih perusahaan keluarga yang dulu mengusir Anda? Aku menatap kamera. Saya tidak pernah diusir dari mimpi saya. Saya hanya dipaksa membangunnya sendiri. Tepuk tangan terdengar. Tapi di dalam hatiku, ada sesuatu yang lebih tenang daripada sekedar kemenangan. Aku tidak kembali untuk membalas. Aku kembali untuk berdiri sejajar. Dan yang paling mind-blowing, 5 tahun lalu saat proyekku disebut kegagalan, itulah fondasi strategi yang sekarang menyelamatkan perusahaan. Mereka menyebutnya kebodohan. Aku menyebutnya waktu yang belum tepat. Dan kini, di kursi yang sama tempat aku dulu dihina, aku sadar, yang benar-benar berubah bukan perusahaan ini, tapi aku. Kadang hidup tidak menghancurkan kita. Ia hanya memindahkan kita ke tempat di mana kita dipaksa tumbuh. Diremehkan, diusir, dianggap gagal. Semua itu bukan akhir. Itu ujian mental. Bukan tentang seberapa keras kamu membalas, tapi seberapa tenang kamu membangun diri saat tidak ada yang percaya. Ingat, orang bisa mengambil jabatanmu, posisimu, bahkan namamu dari sebuah papan struktur. Tapi mereka tidak pernah bisa mengambil kemampuanmu untuk bangkit. Pembuktian yang paling menyakitkan bukan teriakan kemenangan, melainkan keberhasilan yang membuat mereka sadar mereka salah. Kalau kamu pernah diremehkan atau sedang ada di titik terendah, tulis di kolom komentar. Kamu nonton dari mana dan apa yang sedang ingin kamu buktikan dalam hidupmu. Siapa tahu, 5 tahun dari sekarang, ceritamu lebih besar dari yang kamu bayangkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya.